Jadi Horas Madi Hitas Sude, warga Persaudaraan Simanjuntak, Sitolu Sadaina, seluruh Indonesia dohot boruna. Sering kali lupa ini dohot burunya ya. Kembali lagi bersama saya Daniel Simanjuntak, marga Simanjuntak, Sitombok nomor 16. Banyak yang protes karena selalu bertanya terhadap orang yang diajak podcast tapi sendirinya tidak pernah memperkenalkan. Kali ini saya perkenalkan, saya Sitombok nomor 16. Nah, kali ini puncaknya dari perkenalan dari seluruh BPH. Kita kedatangan tamu Bapak Ketua Umum Persaudaraan Simanjuntak, Sitolu Sadaina, Dohot Boruna, se-Indonesia, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Edison Simanjuntak SIP. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya. Jadi Horas. Ini kan sudah berjejer ini sebelumnya perangkat-perangkat yang Bapak gunakan ya. Saya kok kenapa mesti Bapak? Mungkin perkenalan dulu kali supaya jangan bilang Bapak terus. Ya. Kan Simanjuntak Merdau kalau nggak salah ya, Bung. Ya. Silakan, Bu. Ya. Horas Dita Salhutna. Dongat tubuh, boru, bere, ibe bere di seluruh Indonesia, dohot nadong di luar negeri. Jadi ausad diri nunga di patah dahon nakin oleh wawancara Merdaup nomor 14 molo tutoru tuan Sibadogil molo hutanami manang asal nami Sian Lumban Rihit Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara. Ima perkenalan singkat. Siap. Jadi asabe Jun Opung. Nah, saya Bapak. Jadi Opung Markopi Nonang Majuita. Jolo mangopi asa marnonang. Jadi begini Opung, ini kan orang sudah tunggu-tunggu. Karena Opung adalah Ketua Umum Persaudaraan Simanjuntak, Sitolu Sadaina Dohot Boru se-Indonesia hasil Mubes tahun 2019 di Sentul Bogor. Sebenarnya pada waktu Sentul kan tentu sudah diperdengarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, fungsi-fungsi dari PSSIB Indonesia ini. Tapi kita semua pengen dengar dari Opung. Karena banyak sekali ini berseliweran berdebatan. Untuk apa ada PSSIB Indonesia? Sementara ada PSSIB Jayapura, ada PSSIB Kalimantan, ada Jakarta. Lantas untuk apa ini PSSIB Indonesia, Bu? Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya tarik sedikit sejarah ke belakang, sebenarnya sudah ada musyawarah besar atau Mubes di Medan pada tahun 2012. Dan itu sudah menghasilkan kepengurusan tingkat pusat atau biasa disebut tingkat nasional. Dalam perjalanannya ya memang sudah eksis, tapi barangkali belum begitu terlalu luas diketahui oleh seluruh Simanjuntak yang ada di Indonesia, bahkan mungkin termasuk yang ada di luar negeri. Musyawarah besar lanjutan yang dilaksanakan di Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tepatnya pada tanggal 23 dan 24 November 2019. Di situ terpilih saya sebagai Ketua Umum PSSI dan B Indonesia. Dan dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan setelah itu kita menyusun kepengurusan lengkap. Nah, kepengurusan yang dimaksud terdiri dari Dewan Penasehat, kemudian Dewan Pakar, dan pengurus harian.
Kalau Dewan Penasehat jumlahnya 12 orang. Ya, masing-masing dari Horong Mardaup, Sitobuk, Hutabulu 4 orang. Kemudian Dewan Pakar itu hanya 3 orang sesuai kapasitasnya. Kemudian untuk pengurus harian, unsur pimpinannya ada 7 orang, terdiri dari 1 ketua umum dan 6 wakil ketua umum. Kemudian dibantu oleh unsur staf, yaitu sekretaris jenderal atau biasa disingkat dengan sekjen, dan bendahara umum atau biasa disingkat bendum. Selanjutnya dilengkapi dengan 14 bidang. Ya, saya sebutkan beberapa bidang, antara lain bidang humas, bidang organisasi, bidang adat, budaya dan sejarah, bidang IT, bidang olahraga dan lain-lain. Ya, sejumlah 14 bidang. Sebentar Opung, izin dulu Opung. Karena yang Opung sebutkan tadi bahwa itu diumumkan tanggal 23-24 November. Dilaksanakan 23-24. Sementara setahu saya kan sudah ada rapat pleno di bulan Februari dalam menentukan atau menggariskan itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah sosialisasi selama 7 bulan itu sudah melibatkan orang-orang dari, artinya Simanjuntak ya, dari unsur-unsur daerah-daerah Opung? Jadi dalam perjalanan berikutnya setelah musyawarah besar, kemudian terbentuk kepengurusan lengkap dan dilantik pada tanggal 1 persis Februari 2020. Oh, 2020. Nah, kita sama-sama tahu 2020 kita dilanda pandemi COVID-19. Sehingga kondisi tersebut sangat mempengaruhi ya kinerja organisasi kita, Parsadan kita, di mana semua program-program yang sudah kita rencanakan itu boleh dibilang hampir terhenti. Karena memang sulit orang mau berkumpul. Bergerak juga nggak bisa ya. Ya. Saat-saat awal pada 3 bulan pertama bahkan sampai 6 bulan pertama itu metode virtual itu masih agak langka. Setelah itu baru mulai ya 6 bulan dan seterusnya sampai saat ini sudah sangat familiar virtual, sehingga itulah yang menghambat kinerja organisasi kita ini pada 2020 bahkan sampai 2021 itu agak terhambat. Sehingga 2021 inilah terutama ya sejak pertengahan tahun kita mulai aktifkan kembali, meskipun rapat-rapat kita melalui virtual, sosialisasi kita melalui virtual. Dan pada akhir-akhir menjelang berakhirnya 2021 ini kita perluas lagi sosialisasi kita supaya semua kalangan ya, Donga Tubu, Boru, Bere yang ada di seluruh pelosok negeri ini paling tidak mengetahui apa sih PSSIB Indonesia itu. Oh. Itu. Terutama karena sudah landai ya COVID ini ya, Opung ya. Jadi sudah lebih leluasa ya. Betul, 3 bulan terakhir ini kita sudah bisa melaksanakan pertemuan secara langsung ya. Ya, di luar pertemuan atau rapat-rapat secara virtual. Nah. Pertanyaan saya, Opung, setelah mereka dilantik tanggal 1 Februari, berarti karena di sini saya ada catatan sedikit bahwa Opung sudah membuatkan semacam garis-garis besar pekerjaan mereka itu, menyusun program kerja teknis sesuai bidangnya, melaksanakan atau supervisi kegiatan sesuai bidangnya, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya. Persis dari mulai tanggal 1 Februari itu belum bisa langsung bergerak ya, Bung ya? Belum. Itulah karena pandemi COVID-19 tadi. Sehingga kita relatif agak vakum. Ya, karena bagaimanapun kalau kita mau rapat ya
kalau murni hanya virtual ada hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan secara luas. Nah, kita berharap pertemuan atau rapat secara fisik tidak memungkinkan. Nah, hanya komunikasi lewat telepon, lewat WhatsApp dan lain-lain. Itu agak sulit kita mewujudkan program-program dan harapan-harapan kita sesuai yang sudah diprogramkan dalam Mubes Sentul 2019. Oke. Jadi kalau dilihat dari sisi fungsi, bidang-bidang belum terlalu bisa berjalan ya, Opung? Ya, betul. Ada Jadi 37 orang soalnya ini kan? Betul. Nah, 14 bidang ini memang yang sudah relatif berjalan itu bidang humas. Ya, bidang pembinaan organisasi berjalan tapi juga masih belum optimal. Nah, bidang adat, budaya dan sejarah itu juga sudah jalan tapi juga belum optimal. Masih banyak bidang-bidang lain, bidang pariwisata, bidang ekonomi kreatif, bidang hukum, itu relatif memang agak terkendala aktivitas atau kegiatannya. Sebenarnya ketika Opung membuat susunan ini ya, kira-kira kayak presiden lagi bikin menteri ya, jumlah-jumlah ini sampai segemuk itu 37 orang, harapan Opung itu sebenarnya apa sih pandangannya sehubungan dengan kiprah dan peranan PSSIB Indonesia dalam masyarakat ya, terutama untuk warga Persada Simanjuntak Sitolu Sadayana Dua Boru se-Indonesia ini, apa sih sebenarnya harapan Opung sehingga Opung menyusun itu sampai 37 orang? Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, itu memang tuntutannya memerlukan beberapa SDM yang mengawal organisasi. Nah, di sini kita buat susunan itu 6 wakil ketua. 6 wakil ketua ini fungsinya atau perannya membantu ketua umum. Jadi 6 wakil ketua ini kita bagi tugas dia untuk membantu ketua umum memberdayakan organisasi kita. Wakil ketua umum 1, wilayahnya setengah Sumbaksel, mulai dari Palembang, Jambi, kemudian Bengkulu, Lampung, dan Babel. Kemudian wakil ketua umum 2, setengah Sumatera bagian utara, mulai dari Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepri. Wakil ketua umum 3, wilayah tanggung jawabnya membantu ketua umum di Pulau Jawa. Ya, kemudian wakil ketua umum 4 mulai dari Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara. Kemudian wakil ketua umum 5 seluruh wilayah Kalimantan, 5 provinsi. Kemudian wakil ketua umum 6 membawahi seluruh wilayah Sulawesi, 6 provinsi, kemudian Papua dan Papua Barat. Nah, jadi ini mereka ini membantu. 1, membantu ketua umum dalam pemberdayaan organisasi. Yang kedua, karena ada 14 bidang, tentu tidak mungkin ketua umum semua mengawasi kinerja bidang ini. Maka 6 wakil ketua umum juga dibagi tugas, ada yang 2 atau 3 bidang tanggung jawab pengawasan kinerja mereka. Nah, demikian kira-kira. Oke. Kalau lihat zonasi yang Opung gariskan membuat, itu kan memang strategis secara geografis ya Opung ya. Apakah ini, karena banyak yang bertanya ketika saya mencoba berbicara dengan masing-masing wakil ketua umum ini dan mereka menerangkan ada ya istilah pembinaan dan pemberdayaan. Apa tepatnya maksudnya ini Bu? Artinya pembinaan pemberdayaan PSSIB setempat lah ya, sesuai dengan zonasi yang tadi Opung maksud. Jadi program kita yang signifikan antara lain dalam hal organisasi ini kan sudah terbentuk PSSIB Indonesia. Tentu kita butuh dong strata di bawahnya. Paling tidak ada kepengurusan di tingkat provinsi. Kemudian makin ke bawah lagi ada kepengurusan di tingkat kabupaten atau kota.
baru ke punguan-punguan yang ada di kabupaten kota tersebut. Sektor-sektor lah ya. Betul. Nah, kenapa demikian? Kan tidak mungkin dong PSSI Indonesia langsung berhubungan dengan punguan-punguan yang masing-masing anggota. Yang selama ini menganggap dirinya sebagai otonom, mandiri, berdiri sendiri. Nah, dengan adanya PSSI Indonesia, inilah yang merangkul keseluruhan, baik komunikasi, kerjasama, dan lain-lain. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional, nah ini yang mengambil alih PSSIB Indonesia, mengkoordinasikan seluruh punguan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan termasuk kalau ada punguan di luar negeri yang saya dengar sudah ada punguan PSSI dan B di California, Amerika Serikat. Artinya semacam membuat perekat lah antar masing-masing daerah ini sebagai induk gitu ya, Opung ya. Betul. Jadi kita kan selalu mendengarkan bahwa Simanjuntak itu besar, bahkan disebut saking besarnya disebut Simanjuntak Ri. Ya, di mana-mana ada. Di mana-mana ada punguannya, parsadaannya. Tapi ini kan karena selama ini menganggap masing-masing otonom, maka sekarang kita eratkan jadi satu. Sehingga kita berharap Simanjuntak ini menjadi satu, kuat, dan maju. Harapan kita begitu. Kalau kita lihat marga-marga lain yang sudah lebih duluan dia terorganisir secara nasional, mereka sudah maju, mereka sudah bersatu, kuat. Bahkan punya kegiatan-kegiatan yang begitu besar. Nah, kalau kita lihat kegiatan kita kan sejak mewujudkan tambak Sobosion Borisiotang di Balige, boleh dibilang setelah itu kegiatan yang bersifat nasional hampir jarang sekali. Nah, inilah manfaatnya kepengurusan PSSIB Indonesia untuk mempersatukan punguan yang tersebar ini semuanya, sehingga bisa menjadi satu kekuatan, satu kesatuan, ya, satu kebersamaan untuk mewujudkan cita-cita ke depan. Iya, Bung. Ada satu hal, karena dari tadi Opung menerangkan secara positif, ya, efek positif dari banyaknya Simanjuntak ini. Simanjuntak Ri, sehingga ada efek positifnya. Tumbuh di sana, tumbuh di sini. Di sana butuh ada peran Indonesia sebagai induk untuk mensinergikan antar daerah-daerah yang tumbuh di mana-mana. Sekali ini saya mau tanya yang sensitif, Opung. Kalau Opung nggak terima nanti boleh dipotong. Ini pertanyaannya begini, karena banyaknya ada beberapa daerah yang tanpa alasan kemudian memisahkan diri. Jadi mungkin pas pemilihan lah di Kalimantan atau di Pontianak gitu kan, mereka ada 300 orang, dipilihlah ketuanya, begitu tidak terima sama ketuanya, pecahlah kami, bikin aja lah kami lagi sendiri gitu kan. Apakah kira-kira PSSIB Indonesia bisa berperan di sini untuk menjadi perekat, Opung? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus itu. Jadi tidak kita pungkiri bahwa saking besarnya Simanjuntak, di mana-mana ada punguan, persadaan, dan ini meskipun tidak saya sebutkan, ada di beberapa tempat. Inilah salah satu misi kita juga. Bagaimana di sebuah tempat, apakah itu di tingkat kabupaten, kota, ya, di tempat-tempat lainnya. Jadi kalau di situ punguan, sudah satu aja, jangan dua, ya, jangan double, jangan ganda. Inilah, dan ini sudah secara realisasi sudah ada yang tadinya dua punguan, ya, kita dorong untuk menjadi satu, sudah terjadi. Masih ada beberapa tempat yang dalam proses yang juga akan menjadi satu. Jadi ini kan kalau ini kita bisa satukan, ya, tentu ini akan bagus ke depan. Kita akan menjadi kuat, kita akan jadi satu. Jadi ngopi nona nggak dulu kita, ngeri pertanyaan itu. Ngopi dulu baru Marnona. Jolo ngopi ya sama Marnona. Oke, Bung. Kalau udah sampai di sana, mungkin kita bisa bergerak kepada misinya Opung ya. Setelah
setelah sampai di sana kan PSSIB Indonesia ini sebenarnya lebih berfokus kepada program-program soal rumah persaktian, soal Tano Pauseang, kalau yang aku baca ya Bung ya, nggak tahu apakah itu benar ya. Dan kemudian membentuk suatu rencana jangka panjang mengenai Tano Pauseang itu, Bung. Apakah itu sebenarnya program jangka panjangnya, Bung? Ya, betul. Jadi dalam MUBES di Sentul 2019 saat itu memang kita sudah bahas yang dibentuk, ada komisi organisasi, ada komisi ADART, ada komisi program kerja, ada komisi aset. 4 komisi, dan itu sudah dibukukan ini semua nih agenda-agenda ini. Kalau komisi ADART saat itu sudah final ADART kita. Kemudian komisi program kerja menyusun agenda program kerja itu jangka pendek setahun, jangka menengah 5 tahun, bahkan jangka panjang ya dalam kurun 20 sampai 25 tahun ke depan, supaya nanti ganti pun kepengurusan itu agenda itu berkesinambungan. Ya, jadi tidak ada pengurus baru ciptakan program baru yang tidak berkesinambungan. Ya. Kemudian ada komisi aset. Ya, komisi aset ini kan pada intinya tugas pokoknya bagaimana menata ulang atau membereskan aset-aset yang sudah dimiliki oleh PSSIB Indonesia secara legal. Secara legal. Jadi kepengurusan lama itu yang terbentuk 2012, kita harus akui bahwa mereka sudah berprestasi, mampu mewujudkan atau membeli beberapa bidang tanah, kurang lebih 4.000-an meter di Balige, persis di depan Tugu Subosion Borosiotang. Kemudian kita juga punya aset Tano Pauseang yang telah diserahkan oleh tulang kita Sihotang. Namun secara administrasi legal hukumnya ini masih ada yang belum bersertifikat. Ada yang sudah bersertifikat, tapi ini harus kita alihkan menjadi milik bersama ke dalam yayasan. Dan program kita sudah berhasil mengurus akte yayasan, sehingga aset-aset yang ada udah ada ya, Bung? Sudah. Nama yayasannya apa, Bung? Yayasan Persaudaraan Simanjuntak Sidolu Sadaina, ya, PSSIB Indonesia. Jadi aset-aset yang ada berbentuk tanah itu akan kita alihkan, balik namakan dari atas nama perorangan menjadi atas nama yayasan resmi milik bersama. Uniknya begini. Sudah berhasil, Bung? Ya, uniknya begini. Kalau aset-aset ini, ya, aset PSSIB Indonesia milik semua Simanjuntak, ya, tanpa kecuali. Kebalikannya, kalau aset-asetnya Persaudaraan di provinsi, di kabupaten, di daerah-daerah tingkat kecamatan, aset mereka bukan milik PSSI Indonesia ini. Ya, itu. Jadi ada uniknya. Tapi aset yang diadakan atau dibeli oleh PSSI Indonesia dianggap milik bersama seluruh, ya, Simanjuntak Indonesia, bahkan termasuk. Dan itu memang benar ya, Bung, ya? Benar. Jadi ada tanah, kemudian ada Tano Pauseang itu kurang lebih seluas 2 hektar di Negeri Sihotang, Kecamatan Harian Boho, Kabupaten Samosir. Yang kalau kita lihat secara geografis memang Kecamatan Harian Boho itu tidak di dalam Pulau Samosir, tapi di sebelahnya Kecamatan Muara, Kabupaten Taput. Nah, ini juga belum ada surat resminya berupa sertifikat. Ini ke depan dalam periode kepengurusan kami 2009-2024, harapan kami ini mampu kita urus surat-suratnya setingkat sertifikat dan kita balik namakan menjadi atas nama yayasan. Jadi ini kalau aku bacakan artinya semacam program prioritas, ada pengurusan badan hukum PSSIB dan yayasan. Nah, ini udah jadi ya, Bung, ya? Nah, sebentar. Jadi akte ini sebenarnya harus ada 2. Satu, akte badan perkumpulan. Oh, oke. Nah, ya.
Nah, sebenarnya ini yang harus kita dahulukan, tapi kemarin karena pertimbangan tertentu, kita lebih memprioritaskan mengurus akte yayasan. Akte yayasan sudah keluar resmi dari Kemkumham. Nanti akte badan perkumpulan, itu kita akan urus lagi ke Kemkumham. Kalau itu sudah keluar, maka PSSI se-Indonesia akan berada dalam satu badan perkumpulan ini. Ya, menjadi satu sistem nasional. Ya. Kalau itu sudah terjadi, maka kita akan menjadi kuat, jadi satu. Jadi artinya yang nomor 1 masih setengah. Yayasannya sudah, badan perkumpulannya belum. Itu ya. agak sebagian. Ini ya. karena ada beberapa ini, ada 5 nomor ini, ada balik nama aset juga masih dalam proses ya. Dalam proses, sedang berjalan. Pembelian tanah yang 700 meter, sisa untuk 4.000 sekian meter itu. Nah, ini ada sedikit cerita ini. Jadi pengurus lama memang sudah membeli kurang lebih 4.700, tapi kurang lebih 700 meter ini ada sedikit persoalan administrasi, di mana seharusnya pemilik yang menjual, tapi ada pihak lain, sehingga dianggap ini salah beli, dan sudah dibayar. Ternyata di kemudian hari ada pemilik asli yang sudah bersertifikat menunjukkan sertifikatnya, dan karena ini resmi maka diakui bahwa itulah pemilik aslinya. Oh gitu ya. Istilah bahasa ininya salah beli. Tapi ini kita akan mencoba ya, sepanjang yang pemilik resminya yang bersertifikat mau untuk menjual, maka kita akan jual supaya nanti tanah kita itu utuh jadi satu seperti semula. Oke, jadi kalau bicara tentang program, artinya secara keseluruhan fokusnya Opung itu udah menjalani satu persatu, hanya ini prosesnya memang belum selesai aja ya Opung ya. Betul. Nah, kita ada program penting ini, harapan kita, angan-angan kita, cita-cita kita adalah sebuah bentuk atau wujud dari eksistensi Simanjuntak. Apa itu yang dimaksud? Rumah Parsaktian di Balige. Letaknya kita rencanakan persis di tanah yang sudah ada sekarang, yang sudah dibeli pengurus lama. Sebenarnya oleh pengurus lama sudah mereka buat desain bangunan, tapi mungkin dengan kepengurusan kami ada perubahan. Kita desain ulang agar lebih memiliki nilai-nilai sejarah dan budaya, cenderung kepada bentuk rumah adat yang kita desain. Di situ melambangkan ada Mardaup, Sitombuk, Hutabulu dan Boru. Ya. Nah, jadi ada 4 bangunan. Inilah yang kita, kalau desain lama memang seperti itu juga, tapi nyatu dia. Kalau ini nanti akan betul-betul terlihat. Ini simbolnya Mardaup, ini simbolnya Sitombuk, ini simbolnya Hutabulu, ini simbolnya Boru. Jadi PSSI dan B itu lengkap kelihatan di situ, dan kawasan lingkungannya nanti akan kita tata supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya untuk bicarakan acara-acara kesenian, acara-acara budaya, bahkan acara-acara adat. Jadi ini pekerjaan besar kita yang mau tidak mau harus kita gotong royong ini. Ya, itu yang mau saya tanya Opung. Jadi karena ini peran dari PSSIB Indonesia adalah untuk kepentingan seluruh PSSS BIB di seluruh Indonesia ini ya, baik itu Kalimantan dan lain sebagainya. Apa harapan Opung sebagai bentuk dukungan mereka semua di daerah? Karena selama mereka mengatakan untuk apa ada PSSIB Indonesia, mereka nggak akan dukung. Padahal kepentingannya juga untuk semua kita Indonesia kan Opung. Ya. Kira-kira ada harapan, karena pasti Opung juga butuh dukungan secara moral, secara finansial, kerja gotong royong, mungkin bentuknya desain dan lain sebagainya macam kan untuk semua program-program ini Opung. Nah, harapan saya terutama melalui forum ini, saya mengimbau kepada seluruh Simanjuntak yang bernaung dalam Parsadan Simanjuntak Sitolu Sadaina Do Boruna, PSSI dan B,
se-Indonesia bahkan yang ada di luar negeri, mari kita coba mewujudkan simbol kita. Saat ini kan yang ada di Balige itu hanya tambak opung kita Sobosion Borusiotang beserta 3 anaknya, Mardaup, Sitombuk, Kutabulu, yang ada di tambak itu. Nah, simbol lain belum kita miliki. Nah, inilah rumah persaktian lah simbol eksistensi kita. Kenapa kita sangat berkeinginan mewujudkan ini? Karena generasi muda Simanjuntak tidak boleh putus sejarah itu. Nah, ketika mereka datang ziarah ke tambak Sobosion Borusiotang beserta anak-anaknya Mardaup, Sitombuk, Kutabulu, di sana belum ada sarana prasarana. Nah, dengan adanya rumah persaktian ini nanti, ya, bagi yang kesulitan mencari tempat akomodasi di Balige, nanti bisa nginap situ. Kemudian apabila dia ziarah, ya, tidak hanya mersuap, melihat-lihat sekilas, langsung lantas pulang, dia bisa di situ ngobrol-ngobrol, ya, melepas kerinduan di Bonapasogit. Dan ke depan kita berharap dari Bonapasogit itu menyiapkan pemandu yang banyak pengetahuannya tentang sejarah, sehingga orang yang datang dari manapun tidak hanya melihat secara fisik, tapi mendengarkan bagaimana sih sejarahnya terbentuk tambak ini, bagaimana sih sejarah Simanjuntak ini. Bahkan karya rencana besar kita ke depan tidak sekedar rumah persaktian. Syukur nanti kalau kepengurusan berikutnya mampu mewujudkan semacam museum. Ya, museum. Jadi setelah nanti rumah persaktian, program jangka panjang 20-25 tahun ke depan, di situ ada perpustakaan, ada museum, sehingga ada saksi-saksi dalam bentuk fisik di sana. Yang selama ini, kalau kita lihat coba, ada katanya dulu kita punya gong atau doal. Itu masih disimpan oleh boru kita. Di Utabulu atau di Porsea kayaknya ya? Kalau nggak salah di Porsea. Negeri Siotang. Di Negeri Siotang, di situ tersimpan oleh yang dirawat oleh boru kita. Oh iya. Yang kan ada satu boru kita. Iya, betul. Ya, ke Sirait. Iya. Ya, Namora Jobi Sirait, Siaduat Marom. Iya. Nah, coba kalau kita sudah punya museum, itu kan kita museumkan. Nanti orang akan melihat, oh ini dari mana asal-usulnya, kapan. Nah, sekarang kita ke Balige hanya melihat tambak, yang lain-lain tidak bisa kita ketahui secara luas. Baik. Jadi kalau saya boleh mewakili membuatkan resume, terutama kepada pertanyaan dari banyak orang fungsi PSSIB Indonesia ini, apalagi buat orang yang suka bilang, buat apa itu ada PSSIB Indonesia? Saya mungkin bisa bilang urusan adat, urusan Habot Niroa itu boleh masing-masing melakukan di daerah. Tapi kalau urusan edukasi, sejarah, kebanggaan pusat dari Simanjuntak, biarkan Indonesia yang melakukan itu. Dan kita semuanya bisa bergotong royong membantu mendukung agar program ini jadi. Dan karena itu kita punya kebanggaan tersendiri sebagai Simanjuntak Sitolo Sadaina yang punya pusat sejarah ya Pung ya. Betul. Ya. Terima kasih loh Pung untuk semua penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pencerahan ya, karena banyak orang saling jawab menjawab ini soal fungsi dan untuk apa ada PSSIB Indonesia. Sebagai statement terakhir Opung, silakan Opung. Saya menghimbau kepada seluruh marga Simanjuntak yang berada dalam naungan PSSSI dan B, mari kita wujudkan kebersamaan, ya, saling membahu agar cita-cita kita, angan-angan kita, ya, mewujudkan eksistensi Simanjuntak yang besar itu bisa terwujud ke depan. Ya, dari kita untuk kita. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, itu. Terima kasih, tanpa terasa kami sudah sampai di ujung acara. Terima kasih untuk semua perhatiannya.
untuk semua atensi selama ini, memberikan saran, kritik, mungkin mengenai suara, mungkin mengenai kualitas gambar video yang kami buat, mungkin mengenai informasi dan konten yang kami sisipkan di dalam podcast Kopi Nonang ini. Terima kasih untuk kalian semua dan kami ucapkan Horas, Kopi Nonang. Solid dan maju. Kopi Nonang. Julung ngopi duda, asa Nonang.